Republik Indonesia. Let's go. Tawa aja udah. Masih diketawa aja. Sapaan hormat buat Aliansi Logika. Gue mau buka video ini dengan satu pertanyaan yang mungkin bakal bikin lo nggak nyenyak tidur malam ini. Lo beneran orang baik? Atau lo cuma belum ketemu situasi yang maksa lo buat jadi jahat? Seringkali kita ngerasa punya moral yang tinggi, cuma karena kita belum dapat kesempatan buat ngelanggar aturan. Kita ngejudge orang di medsos, kita maki-maki koruptor, seolah-olah kalau kita di posisi mereka, kita bakal jadi malaikat. Tapi hari ini, gue mau bedah materi Mens Rea, punyanya Bang Panji Pragiwaksono. Sebuah materi yang bukan cuma bikin ketawa, tapi bikin kita sadar kalau niat jahat itu ada di dalam diri kita semua. Menurut keyakinan saya, lo semua yang nonton video ini sampai habis adalah orang-orang yang berani ngelihat ke dalam diri sendiri. Karena jujur aja, di zaman sekarang, lebih gampang baper daripada mikir. Lebih gampang tersinggung daripada introspeksi. Siapin mental lo, karena kita bakal bedah kenapa niat itu lebih penting daripada tindakan. Dan kenapa di negara ini, niat jahat sering banget dibungkus pakai narasi khilaf. Di materi Mens Rea, Panji bawa satu cerita yang bikin bulu kuduk merinding, sekaligus bikin kita pengen ketawa getir. Cerita soal Richard Insane. Buat lo anak basket, dia ini legenda, pelopor streetball Indonesia. Tapi di mata oknum polisi saat itu, dia cuma target yang harus disikat. Richard ditangkap secara kasar, ditekan, dituduh jadi bandar narkoba tanpa bukti yang jelas. Richard udah teriak-teriak kalau dia atlet, dia pemain basket, tapi nggak didengerin sama sekali. Dia dihancurin martabatnya, ditekan mentalnya, sampai akhirnya polisi itu sadar kalau mereka salah orang. Nah, di sini letak Mens Rea yang sesungguhnya. Pas polisi itu sadar mereka salah, alih-alih minta maaf secara formal atau mengakui kesalahan prosedur, polisi itu tiba-tiba datang bawain nasi bungkus. Bayangin, lo abis digebukin mentalnya, dituduh penjahat, terus masalah dianggap selesai cuma dengan sebungkus nasi. Ini tuh gaya diplomasi paling absurd di dunia. Kritik Panji dalam banget di sini. Martabat manusia di Indonesia itu harganya cuma seharga nasi bungkus kalau udah berurusan sama oknum. Tapi, bagian yang paling pecah adalah pas Panji nanya ke Richard, "Terus, lo makan nggak nasi bungkusnya?" Dan dengan polosnya Richard jawab, "Ya gue makan, Ji. Gue lapar." Menurut keyakinan saya, Richard Insane adalah representasi kita semua. Kita ini sering banget dizalimi sistem, dihancurin logikanya, tapi akhirnya kita makan juga apa yang mereka kasih, karena kita nggak punya pilihan lain. Ini bukan cuma soal salah tangkap, ini soal gimana sistem hukum kita menghargai nyawa seseorang serendah sebungkus nasi saat mereka sadar mereka salah. Cerita Richard itu jadi pintu masuk buat Panji, naruh premis yang ngeri-ngeri sedep. Dia bilang, polisi memban, tentara berpolitik, presiden memaafkan koruptor. Ini tuh otopsi visual kondisi negara kita. Tapi yang lucu, dosa paling gede di sini bisa hilang cuma pakai satu kata sakti, khilaf. Gue bingung, batas antara khilaf sama niat itu emang sengaja dibikin abu-abu. Kalau gue jalan terus nggak sengaja injek kaki orang, itu khilaf. Tapi kalau aparat salah tangkap terus cuma ngasih nasi bungkus, itu bukan khilaf. Itu niat jahat yang ditutupin pakai keramahan palsu. Kalau pejabat rapat berhari-hari cuma buat nyusun anggaran fiktif, masa itu dibilang khilaf? Itu bukan khilaf, bro. Itu business plan. Ada rapatnya, ada koordinasinya, mungkin ada grup WhatsApp-nya juga buat nanya, ini duitnya udah cair belum? Tapi pas ketangkap, mukanya langsung berubah, jadi protagonis film sedih pakai rompi oranye, terus bilang, "Saya khilaf." Menurut keyakinan saya, kalau korupsi miliaran dibilang khilaf, berarti niat jahat lo itu udah level profesional yang dapat sertifikasi internasional. Sama kayak birokrasi. Dompet hilang, disuruh minta surat pengantar RT RW. Lo disuruh minta surat pengantar ke siapa? Malaikat Jibril. Menurut keyakinan saya, prosedur emang selalu lebih penting daripada penderitaan rakyat kecil. Logikanya di mana? Nggak ada. Logikanya lagi,
cuti melahirkan. Terus ada momen di mana Panji ngomong, Wakil presiden kita, Gibran. itu jeda paling mahal. Kita ketawa, karena itu patahan logika paling brutal. Kita disuruh kerja keras dari bawah. Ada yang jalurnya secepat kilat. Tapi, yang lebih menarik adalah reaksi orang-orang setelah Mens Rea masuk ke Netflix di akhir 2025 kemarin. Stand up comedy udah ada lebih dari 14 tahun di Indonesia. Tapi pas masuk Netflix, banyak orang yang baru kaget. Kok berani banget ngomong gitu? Ini penghinaan. Hello, kemana aja lo 14 tahun ini? Karena stand up masuk ke platform global, borok kita jadi kelihatan jelas. Padahal, Panji udah pakai tameng sakti, menurut keyakinan saya, dan judulnya aja udah Mens Rea, artinya niat jahat. Tapi di tengah huru-hara netizen yang baper, muncul satu kritik yang kelasnya beda. Bukan dari buzzer, tapi dari sahabatnya sendiri, Dr. Tompi. Ini menarik. Dr. Tompi secara terbuka nyentil materi Panji soal fisik mata Mas Gibran yang dibilang kelihatan ngantuk. Sebagai dokter bedah plastik, Tompi kasih kuliah singkat kalau kondisi itu namanya ptosis. Kondisi kelopak mata turun yang bisa jadi bawaan lahir atau fungsional. Tompi bilang, merendahkan kondisi tubuh itu bukan kecerdasan, tapi kemalasan berpikir. Boom! Sebuah tamparan medis yang sangat berkelas. Tompi ngajak kita naik level. Kritik gagasannya, kritik kebijakannya. Tapi jangan fisik yang nggak bisa dipilih sama pemiliknya. Dan yang paling pecah, Panji nggak baper. Dia cuma jawab, keren Tom, terima kasih koreksinya. Selesai. Dua orang pintar ketemu, beres urusan. Nah, sekarang kita bahas si pemeran utama, Mas Gibran. Gibran sendiri, pas ditanya wartawan soal kritik Panji, jawabannya apa? Dia santai banget. Dia bilang, gak apa-apa, itu masukan. Kritikan itu hal yang biasa. Dia aja nggak merasa terhina. Dia aja nggak merasa perlu lapor polisi. Dia paham kalau posisi dia sebagai pejabat publik itu emang jadi bahan gorengan paling renyah di panggung komedi. Tapi, masalahnya bukan di Gibrannya. Masalahnya ada di pendukungnya. Menurut keyakinan saya, di negara ini banyak orang yang niatnya membela, tapi malah bikin malu yang dibela. Gibrannya santai, Gibrannya nerima masukan. Pendukungnya malah yang kebakaran jenggot. Mereka yang paling sibuk merasa terhina, mereka yang paling galak di kolom komentar, seolah-olah mereka lebih tahu isi hati Gibran daripada Gibran sendiri. Ini adalah bentuk Mens Rea yang lucu. Niatnya pengen jadi pahlawan, tapi malah kelihatan gak punya logika. Mereka gagal paham kalau di atas sana, tokoh-tokoh yang mereka belain itu sebenarnya santai-santai aja. Jadi, kalau lo masih sibuk ngetik penghinaan atau tangkap Panji, padahal Gibrannya aja bilang gak apa-apa, mending lo tarik napas dulu. Mungkin yang butuh bedah plastik itu bukan mata Gibran, tapi standar baper lo yang perlu dioperasi. Niat Panji itu jelas, dia pengen kita pinter. Dia pengen kita sadar kalau pemimpin yang merugikan itu lahir dari ketidaktahuan kita sebagai pemilih. Jadi, kalau lo masih baper cuma gara-gara nama idola lo disebut, berarti lo lebih sayang sama idola lo daripada sama akal sehat lo sendiri. Nah, sekarang soal Jawa Barat. Panji nyentil orang Sunda yang katanya kalau milih pemimpin itu seneng banget milih artis. Kita milih berdasarkan vibes, bukan kapasitas. Pokoknya, kalau sering muncul di sinetron, langsung dianggap mampu ngurusin irigasi. Tapi, di tengah baper masal dan jempol netizen yang udah siap-siap ngetik pasal karet, muncul sosok yang bikin gue angkat topi, Kang Deddy Mulyadi. Ini bener-bener standar emas gimana cara pejabat ngerespons kritik. Alih-alih lapor polisi, atau bikin konferensi pers sambil nangis-nangis, beliau malah bikin video reaksi yang isinya argumen dan data. Beliau ngaku penggemar Panji, dan bilang kalau kritik Panji itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Bayangin, pejabat dikritik malah dibilang edukatif. Ini tamparan keras buat pejabat lain yang baru disentil dikit di Twitter, langsung kena serangan jantung, terus lapor polisi. Kang Deddy bahkan meluruskan data Panji dengan sangat logis. Beliau kasih fakta sejarah kalau artis populer kayak Dede Yusuf atau Deddy Mizwar itu pernah kalah di Pilkada Jabar. Artinya, orang Sunda nggak senaif itu juga. Kita milih artis kalau artisnya emang kerja. Kalau cuma modal ganteng doang, ya paling cuma dapat like di Instagram, bukan suara di TPS. Dan bagian yang paling gila, pas dibilang gubernur konten, beliau nggak marah. Beliau nggak bilang, berani-beraninya kamu. Enggak, beliau malah nantang balik Panji. Ayo keliling Jabar bareng gue. Lihat jalanannya, lihat pelosoknya. Lihat ini kerja nyata
atau cuma konten. Ini adalah cara main yang cantik. Beliau membela kapasitas artis dengan nunjukin gagasan, bukan pakai surat panggilan polisi. Nah, respon Panji gimana? Ini yang bikin adem. Panji nggak lari, dia nggak ngumpet. Dia malah bales lewat sebuah thread dengan sangat sopan. Dia bilang, "Salam kenal Kang Deddy. Alhamdulillah ini jadi jembatan perkenalan kita ya." Gila ya. Di saat pendukung di bawah udah siap-siap mau perang suci, dua orang ini malah asik kenalan. Yang satu ngeritik, yang satu ngajak jalan-jalan. Menurut keyakinan saya, kalau semua pejabat kayak Kang Deddy dan semua pengkritik kayak Panji, penjara kita bakal sepi dari kasus pencemaran nama baik. Paling yang rame cuma tempat ngopi, gara-gara pejabatnya asik diajak debat, bukan asik diajak lapor. Kalau almarhum Gus Dur masih ada, beliau pasti bangga lihat cara Kang Deddy dapat kritik. Santai, pakai data, dan tetap merangkul. Bukan malah ngerangkul pengacara buat bikin laporan. Terakhir, soal isu yang gak kalah panas. Dua ormas agama terbesar yang mendadak dapat jatah kelola tambang. Bayangin, institusi moral sekarang megang alat berat. Kontradiktif banget. Biasanya megang kitab suci, sekarang megang ekskavator. Dan tebak, apa yang terjadi pas Panji nyentil ini? Muncul barisan angkatan muda yang mendadak baper dan ngelaporin Panji ke polisi. Padahal tokoh-tokoh gedenya yang ilmunya udah mentok langit kayak Gus Ulil, Anwar Abbas, sampai Pak Mahfud MD itu santai aja. Mereka paham kalau komedi itu cuma cermin. Kalau cerminnya nunjukin muka kita lagi cemong, ya cuci muka, bukan malah cerminnya yang dilaporin ke polisi. Tapi pendukung bawahnya, wah, udah kayak mau perang suci di kolom komentar. Niatnya membela martabat, tapi caranya malah nunjukin kalau mereka kurang literasi. Gue jadi mikir, kalau seandainya almarhum Gus Dur masih hidup, beliau pasti bakal ada di barisan paling depan buat belain Panji. Gue bisa ngebayangin beliau cuma bakal ketawa, sambil bilang, "Gitu aja kok repot." Gus Dur itu standar emas aliansi logika. Beliau paham kalau Tuhan gak perlu dibela pakai laporan polisi, apalagi cuma gara-gara beat stand up komedi. Stand up emang dari dulu begini, tugasnya itu ngetawain absurditas, bukan malah jadi ajang uji nyali buat pasal karet. Menurut keyakinan saya, kegagalan memahami konteks adalah penyakit menular paling berbahaya di negara ini. Kita harusnya ngetawain orang yang gampang tersinggung, bukan malah takut sama mereka. Kalau lo lebih tersinggung sama omongan komika daripada lihat tambang rusak lingkungan, berarti ada yang konslet di dalam kepala lo. Ingat kata Gus Dur, Tuhan gak perlu dibela. Yang perlu dibela itu adalah orang-orang yang dizalimi karena kebenaran. Jadi, mens rea itu adalah pengingat kalau niat adalah akar dari segalanya. Kita dipaksa buat ngeliat niat-niat busuk yang selama ini kita bungkus pakai kata khilaf atau narasi membela kehormatan. Kalau kita udah nggak bisa ketawa pas dikritik, atau kita lebih marah dengar nama ormas disebut di panggung komedi daripada lihat hutan kita dikeruk, berarti ada yang salah sama fungsi otak kita. Komedi adalah benteng terakhir buat kita tetap waras. Nah, sekarang gue mau tes logika lo. Orang yang dapat informasi daging kayak gini secara gratis, biasanya tahu cara berterima kasih yang paling elegan, tanpa harus diajarin. Menurut keyakinan saya, orang secerdas lo nggak bakal tega buat cabut gitu aja tanpa mencet tombol subscribe. Karena cuma orang yang punya mens rea atau niat jahat tingkat tinggi yang bisa dapat asupan logika sebanyak ini, tapi tetap milih jadi penonton gelap yang nggak punya kontribusi. Pilihan ada di tangan lo. Gue cabut dulu. Ingat, tetap tajam, tetap waras, dan jaga niat lo baik-baik. Makanya, ketawa aja udah. Terima kasih semua, selamat malam.